Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kemunculan kerajaan ini diperkirakan berdiri mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Sebagai hasil dari proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang muslim sejak abad ke-7, ke-8, dan seterusnya. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak. Raja pertama Samudra Pasai adalah Merasile atau Meraslu. Ia masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Mekah yang kemudian memberinya gelar Sultan Malik Al-Saleh. Apa yang membuat Syekh datang ke kerajaan? Saya diutus oleh Syarif Mekah untuk mengislamkan kerajaan Pasai. Jika ini perintah dari Syarif Mekah, mulai saat ini saya akan menyebut Islam dan Islam akan menjadi agama kerajaan. Terima kasih atas ketersediaannya. Dan mulai saat ini kau kuberi gelar Sultan Al-Malik. Setelah itu mayoritas penduduk Pasai memeluk agama Islam dan kerajaan pun terus berkembang. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat digantikan oleh putranya Muhammad Malik Al-Zahir. Pada masanya Samudra Pasai sebagai pelabuhan dagang yang maju dan menjalin persekutuan dengan kerajaan Malaka. Dan raja pertama Malaka, Prameswara, menikah dengan putri Pasai. Menantuku, kau sekarang adalah warga kerajaan Pasai. Sekarang aku bagian dari kerajaan Samudra Pasai. Semoga jalur perdagangan Islam Malaka dapat berkembang dan lebih ramai lagi. Menantuku, semoga kemakmuran ini sampai kepada anak cucu kita. Iya ayah, dan rakyat pun akan tentram selamanya. Rakyat Pasai dan Malaka hidup tentram, dan jalur perdagangan pun sangat ramai. Sultan Pasai pun terus berganti hingga pada Sultan Pasai yang ke-12, yaitu Sultan Zain al-Abidin. Ternyata hubungan harmonis antara kerajaan Pasai dan Malaka tidak disenangi oleh pihak Portugis yang telah membangun benteng di Muara Bungo, Jambi. Portugis memandang hubungan dagang dengan perahu layar ini dapat menimbulkan ancaman terhadap kekuasaannya. Itulah sebabnya Portugis melarang hubungan tersebut. Namun, larangan tersebut sama sekali tidak dihiraukan oleh Sultan Zain al-Abidin. Pada suatu ketika, datanglah utusan Portugis menghadap Sultan. Utusan ini diterima Sultan dengan baik. Akan tetapi, ketika para utusan menyampaikan pesan-pesan pemerintah Portugis yang berkedudukan di Jambi, Sultan tampak sangat marah. Saya datang sebagai utusan Portugis ingin menyampaikan suatu hal. Hal apakah itu? Kami meminta agar kerajaan Samudra Pasai segera menghentikan hubungan dagangnya dengan kerajaan Malaka. Apa? Atas dasar apa kalian meminta hal tersebut? Kami merasa bahwa hubungan kalian nantinya merugikan Portugis. Sampaikan pada pemimpin kalian, Samudra Pasai tidak berada di bawah siapapun. Kami bebas berniaga dengan siapa saja, dahulu, sekarang, dan kapan saja negara kami tetap berdaulat penuh. Wajah-wajah yang mengikuti pertemuan itu menjadi sangat tegang. Sementara para pendamping Sultan kalau tidak ditahan-tahan, mungkin sudah menggunakan rencong untuk menghabisi utusan Portugis itu. Di pihak lain, para utusan Portugis tanpa berkata sepatah pun segera meninggalkan tempat pertemuan dan kembali ke kapal mereka dengan tergopoh-gopoh. Sultan berkata pada para pendampingnya, Portugis keparat, adakah mungkin mereka semudah itu memisahkan kita sama orang lain? Kalian bersiap-siaplah sekarang. Mereka tahu benar menggunakan situasi. Cepat atau lambat, mereka pasti akan menyerang negeri kita. Aku pun berpikir seperti itu, Sultan. Panglima, segera siapkan dan latih pasukan untuk menyerang berperang melawan Portugis. Baiklah, Sultan. Aku sudah tak sabar untuk kembali berlatih perang. Iya, aku juga. Aku yakin kita pasti bisa sehebat para armada yang lain. Ngomong-ngomong, kemana Panglima? Lama sekali dia datang. Iya juga ya. Mana Panglima? Nah, itu dia. Panglima sedang menuju kemari. Sedang apa kalian? Mengapa tak mulai latihan? Ini Panglima sejak tadi
Seharusnya kalian bisa memulai tanpa harus menunggu aku. Sudah, sekarang atur barisan kalian. Ambil pedang kalian dan siaplah di posisi. Siap. Fokus pada pedang kalian. Sekarang 1, 2, 3, mulai. Bagus. Bagus. Tadi lakukan lagi kemampuan. Supaya kau pandai melakukan. Terima kasih Baginda. Dalam pasukan ini aku harap dapat melindungi kerajaan Samudra Pasai. Kau pasti bisa. Ya sudah, sekarang pinjamkan aku pedang. Jenderal, kerajaan Samudra Pasai menolak bekerjasama dengan kerajaan Malaka. Oh, seperti itu. Iya, Jenderal. Inilah saatnya kita menyerang kerajaan Aceh. Apakah tidak tergesa-gesa, Jenderal? Akulah penguasa di sini. Tidak ada seorang pemimpin sehebat aku. Karena untuk menguasai jalur gelangan di Selat Malaka, kita harus bisa menundukkan kerajaan Samudra Pasai. Baik, Jenderal. Kolonel, siapkan pasukan. Sekarang juga kita harus menyerang kerajaan Samudra Pasai. Baik, Jenderal. Dengan kecerdikannya, Portugis berhasil menundukkan Samudra Pasai. Dengan demikian, berakhirlah masa pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai dan Portugis menguasai Selat Malaka pada tahun 1511 sampai dengan 1520. Selanjutnya, Kerajaan Samudra Pasai dihisap oleh Kesultanan Aceh yang timbul tahun 1520-an. Warisan peradaban Islam internasionalnya diteruskan dan dikembangkan di Aceh. Tadi lakukan. Saya. Aku sudah tidak sabar untuk kembali berlatih perang. Iya, saya juga. Aku